Sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kita mulai. Jadi materi saya untuk mikroteknik ini adalah tentang jaringan hewan. Jadi saya mulai dengan metode parafin jaringan hewan. Ya, ini kalau melihat tahap-tahapnya memang sebagian mirip dengan metode parafin tumbuhan karena selnya juga mempunyai karakteristik yang beda, maka di sini perlu dibahas tersendiri metode parafin khusus untuk jaringan hewan. Ini teknik ini sangat penting ya. Jadi mikroteknik hewan ini nanti kaitannya atau mendukung ketika kalian bekerja di bidang histologi atau histopatologi, spesifik nanti pada analisis suatu struktur jaringan ya, nanti terkait dengan disiplin ilmu lain, bisa misalnya fisiologi atau molekuler biologi, dan ini nanti sangat membantu. Dan yang penting juga dengan mempelajari teknik metode parafin hewan ini, nanti kalian akan tahu struktur-struktur yang sebenarnya itu terjadi ketika processing, atau itu disebut dengan artefak atau artefak. Yaitu yang penting sekali supaya nanti kalau kalian sebagai histopatologis akan lebih akurat dalam menyimpulkan atau analisis dan menyimpulkan struktur jaringan itu. Ya, tentu saja jaringan yang sifatnya patologis supaya tidak keliru dengan yang artefak tadi. Jadi dapat membedakan mana yang artefak, mana yang struktur patologis. Itu yang poin yang penting, karena pada akhirnya nanti kalian kalau bekerja di bidang itu mesti menganalisis suatu jaringan, dan tentu saja tuntutannya harus akurat ya, akurat. Nah, akurasi analisis ini atau menarik kesimpulan tadi juga tergantung kualitas preparat. Kalau kualitas preparat itu memang tidak memungkinkan untuk dianalisis, ya, seorang peneliti tidak akan dapat menarik suatu kesimpulan. Atau kalau preparatnya itu meragukan, ya tentu saja nanti kesimpulannya tidak kuat, ya, karena itu menimbulkan multi tafsir. Tentu saja kalau preparatnya bagus, nanti analisisnya akan mudah dan akurat, dan kemudian kesimpulannya akan mewakili fakta itu, dan itu yang harus dicapai ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dari suatu analisis jaringan yang analisisnya itu jaringannya itu tidak jelas, ya, kurang jelas analisisnya, sebenarnya kurang akurat, disimpulkan nanti bisa salah. Apalagi ini kalau berkaitan dengan disiplin kesehatan ya, kesehatan medis. Jadi arahnya ke sana, ini sangat mendukung nanti kalau kalian belajar atau bekerja di bidang histologi atau histopatologi, baik itu berkaitan dengan ilmu fisiologi, histologi sendiri, atau mungkin ilmu biologi sel atau molekuler. Ya, saya awali metode parafin. Kenapa ini dikatakan metode parafin? Karena parafin ini sebenarnya fungsinya sebagai medium infiltrasi atau medium impregnasi. Jadi parafin ini nanti akan masuk ke dalam jaringan, tentu saja mengisi ruang-ruang antara sel dalam jaringan itu.
Jadi sebelum nanti diproses potong, tentu saja jaringan itu harus diisi parafin untuk mengisi ruang antar sel itu. Kemudian parafin ini juga digunakan sebagai medium untuk penyelubungan atau penyelaputan atau embedding. Ya, jadi dua ini fungsinya jadi satu. Yang pertama untuk memasuki ruang-ruang antar sel ya, menginfiltrasi jaringan itu, kemudian juga melindungi atau menutup jaringan itu, sehingga pada akhirnya nanti jaringan itu terisi parafin dan juga diselimuti parafin di luarnya. Sehingga dengan demikian parafin ini nanti akan memperkuat jaringan itu supaya jaringan itu memungkinkan untuk dipotong dengan pisau mikrotom. Kalau jaringannya terlalu lunak, tidak bisa dipotong dengan mikrotom. Jadi harus lebih keras, dan jaringan hewan ini biasanya lunak. Ya. Biasanya kecuali ada jaringan-jaringan yang keras, misalnya tulang rawan, terutama jaringan yang lain itu biasanya lunak. Ya itu terutama kenapa ini dikatakan metode parafin. Yang ini sedikit beda dengan tumbuhan jaringannya lebih kuat ya, kuat daripada hewan, sehingga untuk tumbuhan mungkin pemotongannya bisa lebih tebal pada jaringan hewan. Kalau jaringan hewan mungkin perlu yang lebih tipis. Secara garis besar ya, tahap-tahap metode parafin hewan itu dapat dirangkum seperti ini. Jadi pertama ada fiksasi, kemudian dilanjutkan dehidrasi, penghilangan air, fiksasi ini menghentikan proses biokimia sel atau jaringan, kemudian clearing, infiltrasi, embedding, ini menyelaputi, infiltrasi ini mengisi jaringan ini dengan parafin, embedding, menyelaputi jaringan dengan parafin, kemudian nanti dilanjutkan dengan cutting. Jadi kalau pada embedding itu biasanya dibentuk suatu struktur blok, kemudian nanti dilanjutkan dengan cutting atau sectioning dengan mikrotom. Mikrotom dalam hal ini mikrotom putar atau rotary mikrotom. Kemudian dari hasil cutting ini nanti sectionnya, hasil irisan itu ditempelkan pada gelas benda. Ini namanya proses affixing, dan dilanjutkan prosesnya meliputi nanti staining, kemudian mounting, dan penutupan preparatur atau cover stripping. Ya, ini secara besar nanti kita bahas satu persatu ya, secara besar. Dan dengan ini nanti harapan saya ini kalian setelah kuliah ini bisa membayangkan dan bisa melakukan sendiri dengan baik, dan harapannya mesti kalian nanti bisa membuat preparat ya. Dan kuliah ini targetnya mestinya setiap personal nanti bisa membuat preparat dengan baik, sehingga dalam penelitian nanti kalau bisa buat sendiri ya, buat sendiri, tidak harus memproseskan jaringan itu pada suatu laboratorium diproses oleh orang lain. Memproses sendiri itu biasanya lebih teliti, lebih tahu mana yang harus dipotong ya. Dan itu akan mendapatkan struktur yang tepat biasanya, dan juga lebih murah, sangat murah dibandingkan kalau memproseskan. Jadi dengan biaya yang sama nanti kita dapat preparat yang jauh lebih banyak. Itu keuntungannya. Jadi saya harapkan nanti dengan mata kuliah ini setiap mahasiswa sudah bisa membuat preparat sendiri dengan baik. Ya. Tentu saja harus belajar ya, belajar lagi di luar ya, mulai dengan praktikum dan juga membaca lagi selain di kuliah. Ya.
Sebelum fiksasi, yang diperhatikan adalah tissue collection, sampling jaringan itu, tissue collection. Ini bisa dibedakan menjadi dua, biopsi. Ini kalau kita ngambil dari jaringan itu dari individu yang hidup, ya, biopsi. Kalau jaringan dari individu yang mati, kita biasa sebut dengan nekropsi. Ya. Ini yang kalau nekropsi ya sering dilakukan ya, di jurusan kita pada para mahasiswa yang penelitian, ya biasanya nekropsi. Yang penting diperhatikan, ya ini yang sangat penting, tahap awal ini sangat menentukan keberhasilan preparat. Keberhasilan preparat yang nanti kualitasnya bagus. Nanti kalau nggak berhasil ya sama saja, tahapnya banyak, ya panjang, memakan biaya dan waktu, tenaga, tapi hasilnya sulit dianalisis atau bahkan tidak bisa. Dan itu dimulai dari tahap yang paling awal. Kan di sini ya saya anjurkan pada waktu nekropsi, perhatikan. Jadi saya menganjurkan amati dan catat morfologi organ. Morfologi organ itu organ atau jaringan nanti kalau dilihat dari luar atau dengan mata tanpa mikroskop, ya. Kemudian yang penting juga ini gunakan alat yang tajam, ya, yang sangat tajam untuk menghindari organ nanti ketika dipotong itu kolaps atau jaringan itu kolaps. Kalau kita mau pakai alat bedah misalnya ya gunting atau pisau yang tumpul, kelihatannya bisa terpotong, tapi itu ada suatu kadang tertekan. Nah itu kalau tertekan pada jaringan yang lunak, itu kalau dilihat ya dengan mata telanjang gini kelihatannya terpotong dengan bagus, tapi sebenarnya itu ada suatu tekanan, ya, tekanan atau pressure di situ, sehingga jaringan itu sebenarnya kolaps, hancur. Itu harus dihindari, karena nanti kalau hancur jaringan lunak, kita membaca kan sulit, ya, karena memang sudah strukturnya sudah beda dengan struktur yang asli. Sehingga pakai alat yang tajam. Kalau di sekitar kita pakai silet itu bagus, silet. Dan harus dicek, ya. Nah, maksudnya kalau alat yang tajam selain silet, harus silet, saya yakin silet baru mesti tajam. Ya. Jadi pakai alat yang tajam untuk menghindari kalau nanti pada pemotongan itu menghasilkan jaringan yang hancur, kolaps. Kemudian potong organ menjadi yang bagian yang kecil. Saya menganjurkan tidak lebih dari 2 cm kubik, ya, 2 kali 1, atau bahkan kalau saya sendiri bisa tidak lebih, kalau saya bisa 1 cm kubik, ya, yang sering saya lakukan. Maksudnya supaya jaringan itu cepat terfiksasi, cepat dimasuki zat-zat untuk fiksasi atau fiksatif. Zat-zat untuk fiksasi namanya fiksatif. Karena itu makin cepat, nanti jaringan itu lebih cepat terpreserve, ya, terawetkan. Kalau tidak segera terawetkan, ditakutkan nanti dikhawatirkan sel berubah, jaringan itu akan cepat berubah sehingga tidak mewakili pada saat hewan itu baru saja diambil jaringannya gitu. Jadi harus cepat. Dan kalau cepat itu berarti kita menggunakan atau memakai atau memotong jaringannya itu menjadi kecil. Kemudian kalau perlu cuci organ dengan garam fisiologis, ya. Garam fisiologis, kalau tidak langsung dimasukkan ke fiksatif, bisa dicuci di garam fisiologis. Ini misalnya kalau organ-organ itu mungkin pada waktu pembedahan banyak terlumuri darah, gitu ya, atau mungkin ada kotoran yang lain, dicuci dengan garam fisiologis, ya. Garam fisiologis supaya sel itu tetap strukturnya tidak mengkerut atau tidak pecah selnya.
Kemudian organ segera diproses ya secepatnya. Yang ini yang sering dilupakan bahwa pada waktu sampling ini kadang-kadang terlalu lama atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip ini. Jadi bedah mungkin peneliti tidak segera mobilisasi, bahkan dia mungkin kurang serius. Bahkan kalau saya lihat itu banyak kalau di laboratorium sering kalau ketemu mungkin saya ingatkan ya, jadi harus segera, jangan ditunggu lama atau disambi ya, istilahnya disambi ngomong-ngomong atau cepat difiksasi. Karena beberapa jaringan atau sel itu sangat sensitif dengan tidak adanya oksigen, dan ini akan sensitif atau berpengaruh sekali nanti kalau kalian pengamatan tentang kematian sel, terutama nekrosis ya. Contohnya sel-sel otak itu berapa menit saja tidak ada oksigen maka dia akan mati. Nanti kalau diproses itu kelihatan sel mati di situ. Padahal itu matinya bukan karena patologis, karena processing yang tadi setelah di hewan dimatikan tidak segera atau jaringannya tidak segera difiksasi, dan pada proses itu terjadi kematian sel, terjadi nekrosis. Nanti kalau penelitiannya tentang nekrosis ini akan memberikan informasi yang bias ya, tidak sebenarnya, karena itu terjadi ketika processing. Nah, ini hal yang penting sekali sebelum proses, sebelum fiksasi itu diperhatikan nanti kalau kalian mengerjakan. Contoh pengamatan morfologi, misalnya di sini ginjal mouse pencit ya. Silakan diamati nanti kira-kira mana yang ada struktur yang menyimpang, ya itu diambil. Contohnya di sini ginjal kiri pucat, ya kiri itu kalau pada gambar itu yang kanan ya, karena ini kita lihat pada di bagian ventralnya ya, dari arah ventral, karena abses, yang abses ini ada suatu abses ya, isi nanah ya, itu menunjukkan suatu radang ya, atau istilahnya pilonefritis ya, ini harus diambil. Jadi tidak bisa ngambilnya itu secara murni random ya, tidak bisa, kita harus pilih-pilih. Dalam hal ini harus pilih-pilih karena suatu kelainan struktur patologis itu bisa sifatnya itu vokal. Vokal itu maksudnya terdapat pada bagian tertentu, tidak diffuse. Kalau diffuse itu merata pada bagian atau seluruh bagian organ itu. Dan sering sekali adalah vokal atau regional ya, regional pada daerah yang cukup luas tapi pada bagian tertentu. Nah, itu harus diamati dulu untuk diambil. Jangan sampai nanti malah tidak terambil sehingga nanti kita mendapatkan data yang tidak mewakili keadaan organ itu secara utuh. Jadi yang mencolok itu juga justru yang diambil. Yang lain boleh diambil ya. Jadi nanti bisa disimpulkan bagian di mana itu ada keadaan patologis seperti ini, yang lain keadaan patologis atau bahkan normal bisa terinformasikan dari proses ini. Kemudian pemotongan organ, jadi tentu saja dengan alat yang tajam. Ini contoh pemotongan organ yang pada hati, ya, bisa dipotong seperti ini. Prinsipnya itu pemotongan organnya harus kecil ya, menjadi kecil supaya nanti untuk memfiksasi itu harus lebih cepat masuk ke dalam atau merembes ke seluruh bagian jaringan itu. Ini prinsipnya. Nanti kita bahas di fiksasi selanjutnya. Ya. Fiksasi. Ini sebenarnya fiksasi adalah proses penghentian aktivitas reaksi biokimia dalam sel, ya, dalam jaringan, supaya terhenti ya, atau mati, istilahnya itu berhenti, mati, dan strukturnya nanti
eh, terawetkan, tidak banyak berubah. Jadi tujuannya sebenarnya mencegah perubahan bentuk dan ukuran sel selama processing, sehingga ini menjaga struktur jaringan mendekati dengan keadaan hidup atau keadaan yang baru saja hewan itu kita matikan. Itu jadi mencegah perubahan. Maksudnya mencegah perubahan bukan berarti berhasil mencegah perubahan total, tapi perubahan itu dijaga sedikit, seminimal mungkin. Kemudian juga mencegah terjadi otolisis. Lisis suatu sel, ya maaf ini ada salah tulisan, ini nanti saya perbaiki. Otolisis, ada i-nya di sini. Ya, sel itu kalau sudah pada individu mati, kalau dibiarkan nanti bisa lisis sendiri karena aktivitas enzim-enzim sel itu sendiri, yaitu harus dicegah dengan fiksasi ini. Ini mencegah otolisis, sehingga itulah kenapa kalau kita waktu ngambil organ atau jaringan itu usahakan segera mungkin difiksasi untuk mencegah otolisis. Kalau otolisis, selnya akan berubah atau bahkan nanti selnya ada yang pecah, sudah larut gitu, kita nggak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Dia membuat jaringan lebih keras yang mungkin untuk dipotong dengan pisau mikrotom. Ya, jadi dengan fiksasi ini biasanya jaringannya menjadi lebih keras sehingga membantu nanti pada saat pemotongan. Dan juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Ya, ini kalau aktivitas mikroorganisme juga bisa merubah struktur sel. Ya, ini segera dihentikan. Kemudian atau mikroorganismenya mati ini ya kalau fiksasi. Dan juga dengan fiksasi ini bisa menyebabkan hasil pewarnaan itu menjadi lebih jelas atau kontras, ya lebih baik. Kalau dilihat itu nanti kalau diwarnai itu warnanya akan lebih jelas dan kontras daripada suatu jaringan yang tanpa difiksasi. Kira-kira beberapa hal yang merupakan tujuan dari fiksasi. Saya ambil satu contoh fiksatif ya. Fiksatif ini zat yang digunakan untuk fiksasi. Contohnya yang paling sering di formalin 10%, formalin
Recording in progress. Itu kalau saya lihat itu ada volume jaringan sama volume fiksatifnya itu hampir sama atau bahkan lebih, volume fiksatifnya lebih kecil daripada volume jaringan. Nah, itu rawan sekali untuk terjadi perubahan di dalam jaringan, terutama jaringan yang ambilnya itu besar, nanti di dalamnya itu sudah terjadi fotolisis, sehingga terjadi perubahan di situ. Bahkan nanti kalau diwarnai kurang mengisap warna di situ, jadi perubahan yang tidak kita harapkan. Yang penting juga hindari fiksasi pada organ utuh, ya, organ utuh. Contohnya kalau organ utuh ini kalau berkapsul, ya, maksudnya kapsul ini kapsul jaringan pengikat, ya. Kalian pernah belajar histologi, kapsul itu jaringannya seperti apa. Nah, itu hindari menginfiksasi langsung organ utuh, misalnya ginjal, itu hindari memfiksasi ginjal, satu ginjal utuh yang masih ada kapsulnya. Sebaiknya organ yang itu harus dipotong, ya, dipotong atau tanda kutip dilukai, ya, diiris sedikit dari dua kutub itu, dua bagian. Ini untuk menjamin fiksatif itu masuk ke dalam jaringan itu, jadi memudahkan penetrasi fiksatif. Ya. Ini yang sederhana kelihatannya, tapi ini penting sekali, volume dan juga organ berkapsul. Ini kalau tidak diperhatikan, suatu saat bisa nanti kegagalan ternyata dari sini. Kapsul ini jaringan pengikat biasanya padat, ini akan menghalangi atau menghambat penetrasi fiksatif, menghambat, sehingga kalau perlu kapsulnya dibuka sedikit, dilukai, diiris sedikit supaya fiksatif nanti bisa masuk. Dan pada nanti gilirannya nanti juga memudahkan memfasilitasi masuknya parafin sebagai medium infiltrasi. Jadi kalau ada organ utuh itu ada kapsulnya, parafin nanti akan lebih sulit masuk ke dalam organ itu. Yaitu pada akhirnya nanti ada bagian organ atau jaringan yang tidak terisi parafin, kosong, atau dalam bahasa Jawanya itu kopong gitu, ya. Itu kalau dipotong mikrotom dengan pisau mikrotom itu akan tertekan, kolaps, tertekan, sehingga tidak membentuk suatu lembaran yang bagus, tapi tertekan, atau akhirnya jadi lembaran itu seperti terlipat-lipat. Ya. Mungkin kalian pernah yang sudah dipraktikkan pada mikroteknik tumbuhan pernah melihat ini, ya, bagaimana irisan itu kolaps atau tertekan. Jadi nanti salah satu sumbernya itu tertekan itu karena memang jaringannya itu banyak ruang yang tidak diisi parafin. Contoh metodenya untuk bisa ini caranya, ya, itu bisa imersi. Jadi jaringan itu direndam dalam cairan fiksatif atau perfusi. Sini cairan fiksatif itu diinfiltrasikan, ya, diinfuskan atau diinjeksikan dalam jaringan. Bisa langsung ke jaringan ruang antar sel, jaringan pengikat, atau kadang lewat pembuluh darah, ya, perfusi. Terserah nanti bisa pilih yang mana. Yang sering dilakukan ini biasanya yang imersi, yang lebih praktis, ya. Kemudian setelah fiksasi dilakukan dehidrasi. Ini menghilangkan air dari dalam jaringan. Jadi jaringan itu mengandung air. Kita tahu air itu tidak bisa campur dengan parafin, sehingga air ini mesti dihilangkan. Jadi ketika nanti pada tahap infiltrasi, ya, pada suatu saat nanti pada tahap infiltrasi itu jaringan itu mestinya tidak ada air. Kalau ada air karena parafin itu tidak
bisa campur dengan air, maka tentu saja parafin itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Itu sumber nanti menyebabkan atau sebagai sumber terjadinya kesalahan atau cacat ketika section, ya, cutting. Dehidrasi ini dilakukan secara gradual, ya, sedikit demi sedikit perubahan konsentrasinya ini lebih baik, ya, tidak mendadak. Keberhasilannya memang akan lebih berhasil kalau dilakukan secara gradual, tidak mendadak. Ya, itu dari beberapa percobaan itu memang ini yang paling baik, ya, gradual. Kemudian perbedaan yang tajam antar cairan dehidrasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan, terutama jaringan lunak. Itulah yang sehingga gradual ini dipilih. Kemudian terlalu lama jaringan di dalam cairan dehidrasi menyebabkan jaringan menjadi keras dan getas. Ya, walaupun begitu, cairan dehidrasi ini juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan, atau menjadikan suatu halangan nanti pada proses selanjutnya. Jaringan bisa menjadi keras dan juga bisa menjadi getas. Itu getas itu maksudnya mudah patah atau mudah pecah. Kalau terlalu keras, ini nanti menimbulkan suatu masalah pada pemotongan atau sectioning, cutting pada mikrotom atau mesomikrotom, maka irisannya tidak menghasilkan irisan yang baik, ya. Dan juga kalau getas, nanti irisannya tidak membentuk lembaran yang utuh, jadi pecah-pecah, sehingga struktur yang kita harapkan, suatu arsitektur yang baik dari jaringan itu tidak akan kita dapatkan. Misalnya kita mendapatkan suatu struktur yang pecah-pecah itu, ya, kita menjadi sulit untuk menganalisisnya. Nah, ini kalau tidak pengalaman, yang bahaya justru menimbulkan suatu misinterpretasi bahwa jaringan itu terjadi karena suatu misalnya perlakuan atau cairan dehidrasi yang dipilih, ya, dengan waktu yang dipilihkan. Jadi bisa ini bervariasi, nanti kalau kalian melihat berbeda-beda tidak masalah. Prinsipnya di sini perubahan sedikit demi sedikit, perubahan sedikit demi sedikit. Jadi bisa pakai contoh 1, contoh 2, atau mungkin suatu saat kalian bisa menentukan sendiri berdasarkan pengalaman. Kalau resep inilah yang paling baik untuk cara kerja saya, ya pilihlah itu. Pengalaman yang kurang mungkin tiap peneliti beda-beda. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ini kan 1 jam, jadi sampai jam 9. Nah, topik yang terakhir sampai keliling.
clear. Ini ada suara, mungkin matikan mungkin supaya tidak mengganggu suara saya. Dan fiksasi ya, fiksasi tadi ada fiksasi, tisu koleksi, fiksasi dan dehidrasi. Yang ini masih ada waktu. Diharapkan ada suatu diskusi atau pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak Aris. Ya, Yudhistira. Iya Pak, ya kenalkan Pak, nama saya Disira Ibrahim Pak dari kelas A. Izin bertanya yang mengenai contoh dehidrasi ini ya Pak. Kan ini kan kalau dari penjelasan Bapak kan gradual ya Pak, artinya secara berkala atau bertahap ya Pak. Jadi nggak langsung 100% etanol atau 100% harus ada hidran yang lain. Nah ini kan kalau dari contoh ini ada, ini kan contoh ya Pak, ini 30%, lalu 50%, 70%, 80%. Nah ini kan kayaknya kalau saya dari beberapa penelitian itu kan kayaknya ada mungkin yang mungkin bisa dikatakan tuh selisih atau interval itunya kan bisa beda-beda ya Pak. Ini kalau misalkan ya Pak, kalau mau dilihat efeknya itu ke efektivitasannya tingkat dehidrasi ini kalau dilihat tuh diteliti juga itu apakah bisa ya Pak? Jadi kalau misalkan ini kan bedanya 5% ya Pak, mungkin 10 ini mau dilihat lebih lagi kayak setiap 1% ini contoh ya Pak, kan ini mungkin kayak membuang waktu gitu. Cuman mau lihat ke efektivitasnya itu apakah juga bisa ya dijadikan sebagai suatu pengamatan atau penelitian ya Pak dalam metode untuk mengatasi makan jaringan hewan ini ya. Terima kasih kalau dari pengalaman. Ya itu bisa saja, itu berarti kalian penelitian atau Mas Ibrahim penelitian sifatnya penelitian murni mikroteknik ya. Bisa, itu berharga sekali, itu ya sangat valuable. Jadi saya tidak tahu jadi dulu pernah diteliti sedetail itu atau tidak. Jadi mungkin saja pernah tapi mungkin tidak dipublish ya, karena saya juga tidak tahu. Tapi itu ide yang bagus ya. Jadi bagaimana kalau perbedaannya dibuat 5%, perbedaannya dibuat ya berapa persen gitu, nanti pada efeknya seperti apa ya, efek akhirnya seperti apa, apakah ada perusahaan atau tidak, dan itu bisa dikembangkan, itu ya dikembangkan di jaringan lunak bagian mana, masih banyak lagi, misalnya jaringan lunak kulit, jaringan lunak di mana lagi bisa dikembangkan. Itu justru penelitian murni, penelitian mikroteknik, tidak ada kaitannya mungkin biologi atau patologi, tapi murni tentang teknik ini. Bisa saja nanti dikembangkan seperti itu. Kalau memang belum ada, bisa dilakukan ya. Ya, baik, terima kasih Mas Ibrahim. Mungkin ada lagi, silakan. Permisi Pak Aris. Ya, saya Nuraini izin bertanya. Soal tadi kan sebelum kita mengambil suatu jaringan dari organ atau jaringan itu kan kita harus mengamati morfologinya sendiri gitu ya Pak. Ya di slide ini. Terus itu mungkin tadi ada misalnya ada organ yang memiliki indikasi penyakit seperti adanya abses begitu, dan itu kalau misalkan abses itu mungkin juga terjadi perubahan jaringan sama sel-selnya begitu ya Pak. Nah itu apakah punya treatment khusus untuk mengamati dari bagian tersebut agar mungkin misalnya pada bagian yang mengalami penyakit itu sensitif dengan beberapa zat kimia, atau mungkin di dalamnya tuh ada cairan, atau mungkin
apa ya, ada cairan yang mungkin itu bisa pecah kapan saja atau begitu Pak? Mungkin apakah ada perawatan khususnya agar tetap bisa diamati dengan baik? Terima Hmm. kasih. Oh ya, ya. Baik, Mbak Nuraini. Ya, tentu saja ini cara pengambilan ya. Kalau dari morfologi sudah jelas, biasanya kita harus dari basic dasar ilmu anatomi atau ilmu patologi anatomi, kita tahu kira-kira jaringan yang menyimpang atau jaringan yang tidak normal itu seperti apa, kita tahu. Kalau menyangkut teknik cara pengambilannya, ya kita juga harus tahu kira-kira ini suatu struktur yang berongga, ya misalnya abses atau suatu kista, yang mungkin di situ ada suatu cairan atau suatu tonjolan-tonjolan jaringan, misalnya suatu kista itu tidak mesti di dalamnya itu terus murni ruangan saja, kadang-kadang suatu saat ada suatu tonjolan-tonjolan dari sel-sel sekitarnya untuk seperti suatu papila ya papiler gitu. Nah, cara mengambilnya tentu saja ya jangan mengambil pas dipotong di bagian tengahnya. Lebih baik kira-kira kista itu misalnya diambil utuh ya, jadi kita ngirisnya di bagian tepinya gitu. Itu akan lebih bagus, saya kira nanti kita benar-benar dapat mendapatkan suatu kista dan ketika diproses itu bentuknya tidak banyak berubah. Tapi kalau kita misalnya ngambil abses, kita potong bagian tengah abses, itu nanti rawan kalau nanti kita proses di situ infiltrasi parafinnya mungkin tidak sebagus ketika atau infiltrasinya bisa, cuma bentuk pinggirnya itu ketika processing sudah berubah. Seharusnya bentuknya mungkin bulat, karena diambil di bagian dipotong di tengahnya, mungkin bentuknya mungkin sudah berubah, tidak bulat lagi. Ya, tidak ada kekuatan untuk menjaga struktur bulat tadi. Jadi saran saya tetap diperhatikan bagaimana cara ngambilnya. Ya, cara ngambil. Jadi kalau kista saya kira ya lebih baik diambil di bagian di luar kistanya itu cara motongnya, tidak pas di kistanya dipotong. Ya, itu saya kira. Motongnya nanti saja kalau pas sectioning ya, pas sudah diproses ada parafinnya, tentu saja kita motong kista itu bisa dari pinggir sampai tengah ke pinggir lagi untuk mendapatkan struktur mungkin rekonstruksi 3 dimensinya. Ya, itu oke. Baik, pertanyaannya itu perlu diperhatikan ya. Kita diusahakan kita mau apa itu ya dijaga supaya kita mendapatkan struktur itu. Izinnya itu ya. Itu Mbak Nuraini bisa ditangkap. Nggih Pak, berarti itu apa tidak apa-apa ya Pak kalau misalnya mau melewati beberapa tahap biar yang penting apa struktur dari jaringannya itu bisa terjaga gitu ya Pak Ya, berarti tadi. ya kalau kista saya kira ya tetap ya memang itu kita kalau memang ingin tahu itu yang kita ambil itu. Nanti ya harapannya itu bisa terintegrasi kistanya dengan parafin, nanti terjaga untuk kistanya dipotong tidak akan koyak, tidak akan kolaps, sehingga kita dapat struktur kista misalnya relatif bulat atau tidak tertekan lah. Kalau tertekan nanti akan analisanya kita menjadi tidak akurat lagi. Saran saya ambil utuh ya, di kista itu. Gini Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Mas Afif, ada tanya Mas Afif. Berapa hari ya itu saya kira tergantung konteks ya, tergantung konteks penelitiannya. Kalau konteks eksperimen penelitian di laboratorium atau penelitian ini yang kita rancang dengan rancang gitu ya, mestinya kita
kalau ingin mendapatkan struktur pada saat itu, misalnya setelah berapa hari kita perlakukan, pada hari itu harus kita ambil hewan itu, kita matikan ya segera kita ambil, tidak boleh berlama-lama. Karena sekali lagi kalau berlama-lama nanti kita tidak dapat mendapatkan struktur yang kita harapkan atau sesuai dengan pada saat itu. Misalnya kita penelitian pada hari ke-7 kita ambil organ ginjal ya. Nah, pada hari ke-7 pada jam tertentu kita ambil ginjal, langsung diproses. Jangan dimatikan organnya, individunya saja, terus kita ambil ginjalnya nanti. Itu jangan, nanti sudah berubah. Ada beberapa peneliti, dari beberapa peneliti ada yang melakukan seperti ini. Jadi dimatikan, tapi karena nggak punya tenaga atau nggak punya waktu, belum punya waktu, jaringannya itu disimpan di ruang freeze. Ya, di ruang freeze. Tapi itu kalau saya sendiri, kalau saya sendiri tidak pernah melakukan, dan mungkin saya tidak menganjurkan hal seperti itu, kecuali di situ disimpan dalam suatu medium yang anti freeze untuk menjaga jaringan itu. Tapi masalahnya anti freeze nanti harus benar-benar tidak merusak sel ya. Tentu saja tujuannya itu. Kalau hanya disimpan di ruang freeze saja tanpa perlakuan tambahan, misalnya anti freeze, itu akan terbentuk es ya. Terbentuk es. Jadi jaringan itu kalau nanti di dalamnya terbentuk es, di dalam sel terbentuk es, itu akan merusak struktur sel itu atau merusak struktur jaringan. Nah, itu akan, kalau selevel jaringan, nanti tentu saja jaringan sudah berubah, mempecah ya, strukturnya banyak ruang, yang ruang itu karena terbentuk es pada saat di freeze itu. Jadi banyak ruang di situ. Yaitu merupakan artefak, seakan-akan terjadi ruang, padahal ruang itu dulunya adalah karena desaan es, atau selnya malah pecah, terjadi es di situ. Ya. Yang itu yang makanya kalau saya lebih baik seperti itu dihindari. Ada risiko kerusakan di situ. Ya, kalau ya itu kalau dalam konteks eksperimen kita menentukan ya terancam ya harus lebih cepat. Kecuali pada teknik-teknik forensik, yaitu sudah ada cara tersendiri, kira-kira kalau diambil sekian itu, kira-kira nanti kejadiannya itu atau jaringan itu kena apa, bahkan bisa diprediksi kira-kira berapa hari kematiannya, itu ada teknik khusus ya. Tapi kalau dalam hal ini untuk mendapatkan struktur yang sudah kita rancang pada saat itu, ya secepatnya kita ambil dan fiksasi. Ya. Itu Mas Afif ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas diskusinya, kehadirannya. Lanjutkan depan nanti presensinya saya biasanya ngecek di Siado ya, saya presensinya di Siado. Kalau para mahasiswa nggak tahu mungkin siam ya. Ya, yang penting diisi aja. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.